Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun pembelajaran hari ini dilaksanakan dengan daring. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Putri Sunia Norviana. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Putri ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, silahkan siapkan buku, alat tulis, serta buku tema kalian ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Siswa dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan benar. 2. Siswa dapat menguraikan kalimat tanya dari sebuah bacaan non-fiksi dengan benar. 3. Siswa dapat membuat kalimat tanya dari sebuah teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri dengan mandiri. 4. Siswa dapat menganalisis akibat perubahan lingkungan terhadap jaring-jaring makanan dengan tepat. 5. Siswa dapat membuat diagram tentang perubahan ekosistem dengan mandiri. 6. Siswa dapat menentukan properti yang digunakan dalam tari kreasi daerah dengan benar. 7. Siswa dapat mempraktikkan gerak tari perak dengan penggunaan properti sederhana dengan percaya diri. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian pernah mengamati orang yang membuang sampah atau menebang pohon sembarangan? Ya, kegiatan tersebut dapat berpengaruh terhadap hewan atau tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut. Bila salah satu rantai makanan di tempat tersebut terganggu, maka jaring-jaring makanan di tempat tersebut juga ikut terganggu. Untuk itu, kita sebagai manusia harus ikut serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk menambah wawasan kita mengenai keseimbangan ekosistem, yuk kita baca teks berikut ini. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Meningkatkan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, coba tentukan pokok pikiran dan buatlah kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, pertanyaan, kapan tumbuhan akan tumbuh subur? Jawaban, pada saat musim hujan. Paragraf 2, pertanyaan, bagaimana jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada? Jawaban, jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada, maka penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Nah, dari teks bacaan tersebut kita tahu bahwa apabila rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun ikut terganggu. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Berikut merupakan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Misalnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Pada suatu waktu terjadi pencemaran lingkungan yang menjadikan populasi tikus sawah menurun. Lalu, apa yang terjadi?
Perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Tanaman hijau jumlahnya meningkat karena pemakan tanaman hijau jumlahnya sedikit, sehingga ketersediaan tanaman hijau meningkat. Jumlah ular menurun karena berdasarkan jaring-jaring makanan, ular memakan tikus. Dengan menurunnya jumlah tikus, maka ketersediaan makanan ular berkurang, sehingga jumlah ular menurun. Jumlah elang menurun karena berdasarkan jaring-jaring makanan elang memakan ular. Dengan berkurangnya jumlah tikus, maka berkurang juga jumlah ketersediaan jumlah ular, sehingga makanan untuk elang juga berkurang yang mengakibatkan jumlah elang menurun. Dengan berkurangnya populasi tikus yang menjadi makanan ular, maka ular akan memangsa hewan lain yang ada di sawah. Misalnya, ayam yang mencari makan di sawah. Hal ini jelas merugikan karena ayam sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Nah, dari video tersebut coba buatlah diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Dari video tersebut dapat diketahui bahwa nama ekosistem sawah, penyebab perubahan, pencemaran lingkungan. Berikut merupakan diagram jaring-jaring makanannya. Keterangan, tanaman hijau meningkat karena pemakan tanaman hijau jumlahnya sedikit. Jumlah ular menurun karena menurunnya jumlah tikus, maka ketersediaan makanan ular berkurang, sehingga jumlah ular menurun. Jumlah elang menurun karena berkurangnya jumlah tikus, maka berkurang juga jumlah ketersediaan jumlah ular, sehingga makanan untuk elang juga berkurang, yang mengakibatkan jumlah elang juga menurun. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan burung bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak, kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, dan hijau hitam. Kain yang dipasangkan di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Nah, dari teks tersebut coba tentukan properti tari yang digunakan dalam tari merak. Ya, benar. Properti tari yang digunakan dalam tari merak. Mahkota atau stiker digunakan penari tari merak sebagai hiasan kepalanya. Garuda ukur sebagai hiasan kepala, tetapi bedanya ia dikenakan pada bagian belakang kepala. Sesuping digunakan untuk menghias kepala penari yang digunakan pada telinga penari. Apok merupakan kain yang dikenakan dengan cara melingkarkannya di bagian leher dan memiliki panjang yang dapat menutupi dada penari. Baju atas memiliki bentuk mirip dengan kemben yang memiliki corak serta warna yang dibuat menyerupai bulu-bulu merak. Sayap terbuat dari kain yang menyerupai selendang sebagai bentuk sayap pada burung merak. Sabuk berfungsi untuk mengencangkan busana merak yang dipakai penari. Sampul hiasan pada penari yang terbuat dari tisu dan dibentuk sedemikian rupa agar menyerupai bulu merak. Cara penggunaannya dibiarkan menjuntai dari pinggang. Kilat bahu jenis hiasan lainnya yang digunakan penari untuk menghiasi bahu mereka agar lebih indah. Gelang merupakan aksesoris yang dikenakan penari untuk menghiasi pergelangan tangan. Rok, penari tari merak umumnya adalah perempuan, sehingga dalam penampilannya mereka harus menggunakan rok. Sekarang ibu memiliki video tari merak. Yuk simak baik-baik.
dengan menggunakan kain atau benda-benda yang ada di depan kalian. Apabila kalian kesulitan, kalian boleh berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa nanti waktu memberakakan gerak tari merak di video lalu dikirimkan ke WA Bu Putri ya. Nah, bagaimana anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham semua? Ya, jika kalian sudah paham, coba simpulkan pembelajaran hari ini. Selesai sudah pembelajaran hari ini, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Nanti kalian dapat mengerjakannya di kertas atau di buku kalian masing-masing. Jangan lupa di bagian atas diberikan tulisan tugas dari Ibu Putri dan cantumkan nama serta nomor presensi kalian. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Putri ya. Nanti apabila ada yang nilainya kurang dari KKM, Bu Putri akan melakukan remedi. Untuk itu, soal evaluasinya dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Kemudian, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.